kayak cara pada kemana itu? Datang apa enggak datang? Pada oh ada senang, ada kegiatan. Kalau ada baik. Kita sambil berdoa ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa min nafsin la tusbah wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, sehatkanlah hati kami. Allahumma ij'al khayra amali khawatimahu wa khayra ayyami yauman alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum al-ayat wa Allahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharha fa innallaha yanjilu biha liburu samsi ad-dunya fayahul. Al-hadis wallahu a'lam bishawab. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan Sya'ban dan hari ini bertepatan dengan tanggal 9 bulan Februari tahun 2025.
Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan thalabul ilmi. Kita berdoa jamaah semoga sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita bisa mendapatkannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para kasepuhan, Pak Sukanto, Pak Haji, Pak Koyo, ya. Semua khusus yang ada di wilayah RT 3, RT 2, RT 4, juga tidak lupa Bapak Ibu, rekan pemuda-pemudi yang hadir mengikuti kegiatan kajian kuliah subuh. Ibu mohon izin, Bapak sebelum tausiah dimulai, sebenarnya untuk tausiah hari ini Bapak Ustadz Fatur Rahman, kemarin saya sudah minta izin sama beliau, karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Saya izin untuk menyampaikan pertanggungjawaban berapa uang kita yang kita keluarkan untuk kegiatan kemarin. Ada masukan dari Bapak Ustadz Ali, kalau Ustadz Fatur Rahman kesini, terus waktunya diganggu oleh saya untuk mengumumkan, kayaknya tidak etis juga kata beliau. Dan beliau menyarankan, udah Ustadz Solin aja dilanjut katanya. Jadi pengumumannya setengah, ceramahnya setengah. Saya bilang udah, karena ngikutin, akhirnya saya minta izin sama Bapak Ustadz Fatur Rahman untuk mengambil alih kegiatan pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum tausiah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama, untuk kegiatan Isra Mi'raj kemarin kita menggunakan uang masjid sebesar Rp9.590.000. Rinciannya, kardus nasi kemarin itu Rp1.200.000, sewa sound 900.000, dari uang masjid dikeluarkan 600.000, dari Pak Yayan ditambah 300.000. Jadi si Om Yayan kemarin memberikan bukan menambahkan 900.000 semuanya, kata si Om Yayan, dari masjid ambil saja 600.000, biar nanti dari saya 300.000, jadi semuanya 900.000. Kemudian kemarin itu beli MCB, ya, MCB Rp100.000, jadi 1.200.000 ditambah Rp700.000. Kemudian konsumsi pemasangan sound. Jadi ada yang dibeli baterai, kemudian ada kopi, ada rokok 240.000. Penceramah Bapak Kiai Haji Dadang Oliullah 3 juta. Kemudian patwal, memang patwal itu kemarin dari Bapak Kapolresnya itu melalui ajudannya, nggak usah dikasih apa-apa, tapi kan masa iya kita sudah minta tolong, kemudian untuk bensinnya tidak diganti, kita kasih Rp300.000. Dan terima kasih kemarin untuk snacknya juga, bukan snack ya, tentengannya beliau juga WA, makasih banyak katanya, diterima sekali. Itu apa, kalau kita berkatnya ya, betul, berkatnya Rp300.000. Kemudian untuk konsumsi prasmanan tamu, parsel konsumsi prasmanan tamu ya, kemudian buah tangan juga sebesar Rp4 juta. Jadi mohon izin untuk buah tangan tamu itu kan kemarin saya sampaikan di sini, kita ngasih beras ke Pak Kiai Muhammad itu 2 karung, itu 1 karungnya 50 kilo, berarti kalau 2 karung itu jadi berapa? 1 kintal ya, 100 kilo. 2 karung beras, kemudian ditambah dengan 2 dus besar, bukan dus kecil lagi, karena besarnya itu pisang itu diangkat sama 2 orang dia udah cangkel. 1 dusnya itu beras sama pisang, itu uangnya memang bukan uang dari masjid, artinya dari donatur. Cuma memang waktu itu saya pernah WA sama istrinya, Bun, kira-kira apa yang harus kami berikan untuk oleh-oleh.
karena memang beliau lagi membuat pondok pesantren di Cianjur itu. Kata beliau, saya punya yang kerja katanya 38 orang yang kerjanya itu. Jadi setiap beliau dapat duit dari mana-mana itu hanya lewat ke rekeningnya saja, kemudian habis dipakai untuk kegiatan pembangunan di Cianjur. Nah kemarin beliau bilang udah beras aja katanya. Akhirnya saya pesankan beras ke Bang Sandi. Memang uangnya bukan uang diri saya, tetapi ada nitip donatur. Tapi saya sudah sampaikan ini tidak diberikan uangnya ke Pak Kiai, tetapi akan diberikan berupa barang. Ya, jadi untuk beras dan pisang itu memang bukan dari kita. Kenapa saya sampaikan begini sampai detail? Karena ini kan uangnya uang kita, jangan sampai ada yang nanya, sampai diberi beas gitu kan, duit dari masjid. Bukan, beras dan pisang itu adalah donatur dari luar yang diberikan untuk beliau tetapi berupa barang. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk total keseluruhan uang kas yang dipakai untuk kegiatan kemarin sebesar Rp9.590.000. Rp9.590.000. Jadi ini total untuk kegiatan Isra Mi'raj saja. Untuk itu kami dari DKM Masjid Al-Mutakin dan seluruh jamaah mengucapkan terima kasih, karena uang yang dipakai untuk kegiatan kemarin itu adalah uang kita, baik uang yang berupa kegiatan hari Minggu pagi bergulir keropak, ataupun uang kenceleng yang setiap 1 bulan 1 kali kita ambil, ya semuanya kita peruntukkan untuk kegiatan-kegiatan kemarin. Untuk itu kita berdoa semoga rezeki yang sudah Allah keluarkan, mohon maaf sudah kita keluarkan di jalan Allah, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Oke, itu acara yang kedua. Acara yang kedua, Ibu mohon izin tidak ramai dulu ya. Pokoknya tidak ada yang bersuara kecuali saya supaya tidak gaduh. Oke, untuk yang kedua ini adalah acara yang dekat, karena kita tinggal 2 ahad lagi Bapak Ibu ya. Ahad besok dan ahad berikutnya. Berarti ahad yang ketiganya itu insya Allah kita sudah berada di bulan Ramadan. Karena untuk saudara-saudara kita yang Muhammadiyah sudah menyampaikan seperti itu. Acara yang dekat untuk kegiatan Masjid Al-Mutakin yang pertama itu adalah kegiatan menyambut malam Nisfu Sa'ban. Ya, malam Nisfu Sa'ban ini bisa jatuhnya hari Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu. Tapi kan biasanya Bapak Ustadz Batoni tanggal 14 malam 15 ya. Malam 15 malam 16. Kita nanti ngikutin aja guyurnya yang ada di wilayah kita. Misalnya Baitur Rahman, kemudian Parvatilah gitu ya. Kita ngikutin, kalau misalnya Nisfu Sa'ban itu nanti malam 15, berarti hari Kamis malam 15 kita kegiatan Nisfu Sa'ban. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, insya Allah kegiatan Ramadan kita akan berjalan seperti biasa ya. Dan untuk kegiatan kajian kuliah subuh selama Ramadan, kita biasanya dilaksanakan kegiatan kajian Ramadan spesial. Artinya ustadz-ustadz yang biasa ngisi di luar daripada Ramadan itu yang akan ngisi selama Ramadan. Kemarin saya sudah WA-an sama Bapak Ustadz RW, mau izin Bapak RW khawatirnya bentrok untuk kegiatan Al-Mutakin, kegiatan kuliah subuhnya tetap melaksanakan hari Ahad, khawatir gitu kan. Saya menyampaikan sama beliau, jadi takutnya di sana hari Ahad, di sini juga hari Ahad. Tapi kata beliau udah dilanjutkan saja, karena yang sudah kalau tidak salah kuliah subuh di Marbetilah itu selama Ramadan diganti tetap dengan kegiatan Sabtu ya Bu ya, dan gitu. Jadi tidak ada kegiatan kuliah subuh. Jadi kemarin juga saya sudah izin, khawatir ada bentrok. Jadi insya Allah untuk kegiatan kuliah subuh selama Ramadan kita sudah menghubungi 4 ustadz Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ustadz Didin Bahrudin. Jadi kalau hari Sabtu kita puasa, tanggal 2-nya itu insya Allah kita langsung kegiatan kuliah subuh Bapak Ustadz Didin Bahrudin ya, dari Kebon Pedes. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu beliau sempat kesini waktu masih ada COVID waktu itu. Kemudian untuk yang keduanya Bapak Dadang, mudah-mudahan beliau juga masih berkenan hadir di sini. Untuk ahad ketiganya
Ustadz Muhammad Andri, dan yang terakhir Bapak Ustadz Yusuf Supriyatna. Ini sesuai dengan petunjuk dan masukan dari Bapak Dekanto sepuh kita untuk kegiatan kuliah subuh. Ustadz Yusuf tolong disiapin atau dimasukin. Alhamdulillah kita masukin karena beliau juga satu guru kita dan beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah Bapak Ibu untuk kegiatan Ramadan, Ustadz Bin Ahad pertama Ustadz Dadang, kedua Ustadz ketiga Bapak Muhammad Andri, dan yang keempat Ustadz Muhammad Yusuf Supriyatna. Ya. Nah itu untuk kegiatan kuliah subuhnya. Kemudian nanti kan selama Ramadan itu ada takjil Ibu ya, gitu kan. Ini mohon izin, mohon nanya sama ibu-ibu, mau dilanjut takjil atau enggak? Gitu ya. Jadi gini, kalau tapi tetap tidak ada paksaan ya Bu ya, tidak ada paksaan. Biasanya kalau untuk yang koordinir takjil itu saya sering minta tolong sama Bapak Nurnianto ya. Jadi mohon izin. Jadi di sini tidak ada paksaan, tidak ada intinya tidak ada paksaan. Yang ingin silahkan, yang tidak usah merasa malu atau terpaksa ya. Dan insya Allah nanti kalau sudah dekat-dekat saya akan minta tolong sama Pak Denur untuk biasa mengkoordinir ya. Kemudian insya Allah nanti tanggal 15 setelah malamnya kita nisfu sabar, maka spanduk Ramadan akan kita pajang ya. Kalau kemarin kan spanduknya Bahlil no, gas 3 kilo, yes kan gitu ya. Nah gitu kan saya lihat-lihat di jalan kan begitu ya. Sampai-sampai Pak Menteri dipakein gas gitu ya, 9 wanian ya, kan gitu ya. Dan nanti mah kita ganti yang begitu malamnya nisfu saban, paginya langsung kita pasangin marhaban ya Ramadan. Jadi tolong kalimat-kalimat ini kita gemakan ya. Jadi ketika akan datang tamu agung, ini tamu yang luar biasa ya. Alhamdulillah usia kita sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk mudah-mudahan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nanti tulisin marhaban ya Ramadan. Dan ada masukan juga ini Pak Dekanto, Pak RT ada keperluan ya. Nanti untuk pasang spanduk yang biasanya di depan almarhum Bapak Dun, nanti dipasangnya di tulisan yang itu tuh gapura yang di depan. Ada yang ngasih masukan begitu katanya, nggak apa-apa. Jadi untuk yang spanduk biasa di depan almarhum Bapak Dun kita pasang nanti di gapura selamat datang Kampung Batik ya, nah gitu. Jadi biar kelihatannya bagus dan berguna. Itu saja barangkali untuk pengumuman Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami dari DKM Masjid Al-Muttaqin dan seluruh pengurus ingin memberikan yang terbaik kepada jamaah. Walaupun memang kita sudah berbuat yang terbaik, tapi tetap saja kekurangan-kekurangan itu ada ya. Jadi untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dan alhamdulillah barangkali kalau kita lihat untuk majelis taklim yang kemarin hadir itu Bapak Ibu dari Masjid Al-Koko, Al-Muhajirin, Al-Maghfirah sampai sini, walaupun satu majelis itu ada 6 orang, tapi hadir semua. Mereka baru tahu katanya, oh di sini Masjid Al-Muttaqin yang biasa kalau speakernya itu setiap pagi, setiap malam, setiap sore kedengeran ke sana. Jadi ini speaker itu sampai ke SMK 2 juga ternyata kalau jam segini ini Bu ya. Dan di situ ada Pak Haji Salman yang punya toko tuh Pak. Saya undang juga ke sini. Tujuan saya bukan apa-apa. Nanti suatu saat saya akan bisik, mudah-mudahan beliau berkenan juga untuk menjadi donatur di masjid kita ini ya. Nah, gitu. Jadi diundang dulu. Kemarin beliau sampai nangis bisa hadir di sini gitu ya. Cuma barangkali dengan segala kekurangan saya mohon maaf. Barangkali apabila kemarin Pak Kiai Muhammad datang, istrinya barangkali datang, barangkali agak beda barangkali ya Bu ya. Jadi mohon maaf. Dan kalau kita pikir banyak Ustadz Ali, Ustadz Solihin, Ustadz Paton yang ramah-ramah ya, gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sedikit-sedikit yang menurut Ibu barangkali beliau capek, karena memang satu hari itu harus menuju sampai 3 tempat Ibu ya. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan alhamdulillah kemarin dari Tanah Sareal juga Ibu ada
5 majelis taklim yang hadir ke sini dari Tanah Sareal, Kebon Pedes, kemudian dari Air Mancur, dari Kenari. Alhamdulillah kalau untuk DKM barangkali dari Cibulu itu hampir semuanya hadir karena WA ke saya, masjid ini hadir, musola ini hadir, masjid ini hadir. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi kita berharap mudah-mudahan dengan memperingati Hari Besar Islam, silaturahim kita antar masjid, antar majelis taklim khususnya yang ada di wilayah Cibulu bisa berjalan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dan untuk hari ini tadi disampaikan sama Bapak Ustadz Fatoni, kita dapat undangan. Mereka diundang sama kita hadir, dan hari ini yang tidak ada kegiatan kemana-mana, Bapak Ibu mari kita sama-sama untuk hadir di Masjid Al-Mi'raj, di masjidnya Bapak Ustadz Yusuf Supriyatna untuk mengikuti kegiatan Isra Mi'raj. Kalau tidak salah untuk penceramahnya Kiai Anom. Kiai Anom itu Ustadz Dadan. Dulu waktu sama-sama masih bujangan, saya di Bubulan, beliau di Abesin. Beliau menikahnya udah 2 kali, saya masih sekali sampai sekarang ya, gitu kan. Saya ingat beliau itu nikah di Abesin, Ibu, yang dari dulu kan ada Polsek Bogor Tengah tuh ya. Polsek Bogor Tengah sekarang kan jadi jalannya ke atas, belok ke kiri. Istrinya ada di sana. Beliau punya anak kembar laki-laki seumuran si Afan, Mbak. Anak kembar. Pas kemarin kalau tidak salah sebelum Covid 2019, ini yang dibawa kok beda saya bilang ya. Bukan yang dulu waktu saya ketemu. Ternyata begitu ditanya, saya udah ganti pabrik katanya. Wah, udah diganti katanya Ibu ya. Gitu kan. Jadi kemarin saya juga WA, hadir Ustaz Solihin besok insya Allah hadir. Jadi nanti yang hari ini tidak ada kegiatan kemana-mana, yuk kita sama-sama untuk hadir di masjidnya Pak Ustadz Yusuf Supriyatna. Untuk bapak-bapak kita janjian aja di sini. Kalau bawa motor repot parkirnya, ya, kayak gitu. Kecuali kalau nanti Pak D Kanto, monggo barangkali mau naik motor lewat sana karena kondisi. Untuk kita nanti kumpul jam 8 di sini. Nanti insya Allah saya umumkan kita lewatnya sambil jalan pagi aja lewat asrama masuk ke bawah. Karena kalau bawa motor harus parkirnya dulu lumayan susah ya. Itu saja Bapak Ibu pengumuman yang saya sampaikan. Sekali lagi kita berdoa Ibu ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang panjang umurnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Oke. Bapak Ibu kita ikutin dulu nih. Saya mau menyampaikan hadis kursi ya. Oke, ikutin. Tidak ada yang ngobrol dulu. Kita jam 6 selesai ya. Ikutin ya Bu ya. Allah berfirman sama dunia. Ini terjadi di dalam hadis kursi. Hadis kursi itu kan firman Allah tetapi tidak ditulis di dalam Al-Quran. Ikutin Bapak Ibu. Hei dunia, so. Hei dunia, gerak berbudak kumane. Manusia-manusia yang selalu sujud dan menghamba kepadamu. Wah, diulangi deh ya. Hei dunia, gerak berbudak kumane. Manusia-manusia yang selalu sujud dan menghamba kepadamu. Oke, yang kedua. Hei dunia, gerak sujud maneh kepada manusia-manusia yang selalu sujud kepadaku. Apa ke? Oke, sekali deh awas. Ibu sambil dibaca sambil direnungi. Nah, ini kalimatnya ya. Ulangi lagi. Hei dunia, gerak berbudak kumane. Manusia-manusia yang selalu sujud dan menghamba kepadamu. Hei dunia, gerak sujud mane kepada manusia-manusia yang selalu sujud kepadaku. Oke, Bunda Rau paham? Dan itu ya, dan itu. Nah, di luarnya. Oke, ulangi Bapak Ibu. Ini pernah saya sampaikan, gak tahu berapa bulan yang lalu. Ya, hei dunia,
Gas tekun ikut ya harus jelasin ya. Saya gitu kan. Oke, belum ada, yang penting nungguin sampai jam 6. Ulangi lagi Ibu. Berarti Ibu masih ini apa? Semangat. Semangat. Hei dunia, gerak perbudak kumane manusia-manusia yang sujud dan menghamba kepadamu. Di dalam hadis itu kan ada kalimat ala innal jannata huffat bil makari wa anna naro huffat bisahawat. Ingat manusia, sesungguhnya perjalanan menuju surga itu dihiasi dengan kemalasan. Sholat subuh, surga, enggak. Padahal kamari waktu jam 4 alasan penting teuing subuhna. Ayeuna geus jam 4:38 menit masih kene kaberangan. Nah yang jam baraha subuh kan gitu ya. Dibere penting teuing alasan, dibere berang teuing masih tunduk. Susah. Ulangi lagi. Allah berfirman ke dunia, apa kata Allah? Hei dunia, perbudak olehmu manusia-manusia yang sujud dan menghamba kepadamu. Punten Bapak Ibu, sekarang ini kan manusia itu disibukkan dengan urusan dunia, ya. Dengan urusan dunia itu sampai lupa siang, lupa malam, lupa waktu. Naudzubillah min dzalik. Kan tidak sedikit ya. Barijeng masih keneh gitu kan punten ya. Di kemarin kalau tidak salah waktu Ustaz Yusuf Supriyatna beliau bilang begini, ketika kita berusaha untuk mengejar akhirat, nih kita mengejar urusan akhirat, maka dengan sendirinya dunia itu akan mengikuti. Ketika kita mengejar urusan akhirat, dunia akan mengikuti. Tetapi jangan sekali-kali kalian berharap ketika kita mengejar dunia, akhirat akan tidak mungkin itu. Makanya mohon izin saya di sini sering menyampaikan ke teman-teman yang aktif di masjid, baik kepengurusan atau di jamaah. Kita di masjid, kita jamaah itu jangan mengharap imbalan apapun, baik itu dari manusia ataupun dari masjid misalnya. Tetapi kita ini harus tulus, ikhlas, hanya mengharap ridho dan balasan dari Allah. Ya, di Masjid Agung sering teman-teman bilang begitu. Di masjid ini kita adalah ladang amal ibadah. Ya, untuk dapat rezeki nyaman, Allah akan memberi dari jalan yang lain. Nah, ulangi lagi. Ketika manusia itu menghamba kepada dunia, maka Allah memerintahkan kepada dunia itu untuk memperbudak. Artinya dia akan disibukkan terus dengan urusan dunia, sehingga lalai dengan urusan akhirat. Makanya kan ada dari 7 golongan ya, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah manusia yang ketika waktu mencari dunia dia rajin mencari dunia, ketika ibadah dia tinggalkan dunia untuk menghamba kepada Allah. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Allah berfirman kepada dunia, perbudak olehmu wahai dunia manusia-manusia yang selalu sujud dan menghamba kepadamu. Makanya kita mah jangan sampai menjadi hamba dunia. Hari Jumat kemarin, Pak De, Ustaz Ali, saya kebetulan kan jadwal di Korem itu yang datang Bapak Panglima karena di istana ada kunjungan, kan gitu ya. Karena dulunya orang Danrem Korem, jadi sholatnya di sana. Saya ditelepon tuh, Ustaz, materi dakwahnya hari ini apa? Saya bilang, siap, iman dan takwa, gitu kan. Berapa menit? Saya bilang 7 menit selesai, 10 menit aja, siap. Balik saya ke SMK 2, dan memang suka pulang kan, kalau jam 10 itu udah izin sholat Jumat, bro. Nyampe rumah mandi, ketemu jeung Panglima, siapin baju Bu, saya bilang. Sorban istrika, panggil Panglima kan, senang gitu kan. Jalan
begitu Gusti nyampe, ya itu tadi namanya tentara, polisi, gitu kan. Jangankan 1 jam, 1 detik mau naik berubah. Begitu datang saya disambut baris seserian, tangga minta baris suraseri. Aduh Ustaz, mohon maaf katanya, tapi saya nggak bisa untuk menyampaikannya. Gimana? Saya bilang, saya udah paham nih, pasti saya di cancel gak jadi naik khotib kan? Gitu. Iya katanya. Emang alasannya apa? Diminta yang ceramahnya itu adalah dari prosedur tentara. Saya bilang, buset gitu kan. Baju Gusti istrika, sorban Gusti pakai itu naik di hadapan Panglima gitu kan. Kalau misalnya ngasih tahunya sebelum berangkat, saya mau jadi kadio gitu kan. Saya cicing, izin saya duduknya di mana? Minta, saya bilang. Jangan sampai mengganggu, di pojok, di tengah atau di mana? Di sebelah kanan aja katanya. Ya, saya bilang Panglima datang tuh ngareret saya. Nah gitu. Bodoh amat saya bagian khotib, gunawan saya bertiket soal terjadi salaman tuh udah main lagi mau ada salaman yang saya gitu kan. Nah gitu. Minta dipoto tuh saya bilang gitu kan. Nah gitu. Tapi dah memang itulah namanya di kesatuan, di TNI, polisi, Brimob. Tapi alhamdulillah saya bilang sudah paham, sudah hampir 20 tahun ikut di Korem itu ya. Dari mulai dulunya zaman Ibu Megawati sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita udah siap-siap, pakai minyak gitu kan Pak, sampai JKT bulat dibalik deh gitu kan, ketemu dengan Panglima, ternyata begitu sampai ke sana terjadi naik gitu kan, gitu. Jadi udah dikasih waktu 7 menit, 10 menit ternyata sampai sana tidak jadi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan memang seperti itu. Coba kalau di Al-Mutakin gitu ya, begitu udah datang di cancel aja, habis kita ini ya. Tapi seperti itulah. Makanya kembali lagi ke awal saya sampaikan, Bapak Ibu, ya kemana tadi kita ngomong teh? Jadi kadinya belok nanya. Ibu di mana tadi saya beloknya tadi? Ya, sholat gitu kan? Nah, gitu. Saudara di bejaan gitu ya. Kalau belok tolong dikasih tahu. Ya, ulangi lagi ke awal ya. Diperbudak ku dunia, maka manusia yang sering diperbudak oleh dunia adalah manusia-manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan pokok hidupnya. Tetapi yang kedua kita lihat, dunia sujud kepadamu selama manusia itu mau sujud kepada Allah. Artinya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka dengan tanpa dicari, dunia akan ikut serta untuk mendekati kita semuanya. Ya, saya sering menyampaikan beberapa kiai-kiai besar di mana di Kota Bogor. Ya, beliau kerjanya hanya ceramah, tiap hari tidak lepas sarung, tapi rezekinya lebih banyak. Ya, kurang tiap hari muka sarung rezekinya sakitu-kitu kene wae gitu kan. Nah gitu, mereka tiap hari sorban, kalem gitunya. Dia capek tiap hari cuma nasbeh tapi rezekinya begitu banyak. Kenapa? Karena janji dari Allah, orang yang selalu dekat kepada Allah, sujud kepada Allah, maka dengan sendirinya rezeki pun akan mengikutinya. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Idza kanat lailatul nisfi min Sa'ban. Jika malam nisfu Sa'ban tiba, insya Allah nanti kita akan nisfu Sa'ban ya. Kemarin saya dapat postingan di medsos itu menyambut nisfu Sa'ban dengan memakai mukena baru. Saya bilang tadi Al-Mutakin lain mukena, lamun nisfu Sa'ban teh maca Yasin tilu balikan. Oh iya ya katanya ya. Kan banyak ibu ya sekarang ya, mau nisfu Sa'ban pakai jubah baru, mau nisfu Sa'ban pakai mukena baru. Kita mah nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Masih ingat kan ibu? 3 kali itu pertama minta apa? Umur yang panjang ya kan gitu. Ibu panjang umur. Yang kedua diberikan rezeki yang berkah. Yang ketiga ketetapan iman Islam. Umur panjang ya. Tapi umur panjang kan sering disampaikan, bukan berarti dari 70 kemudian merali jadi tambah 20, tidak ya. Umur tetap segitu, cuman dalam pemanfaatannya ada yang dipakai maksiat, ada yang tidak pakai maksiat. Kalau kita dikasih umur 40 tahun tetapi dipakai maksiat, ya, maka itu pendek umurnya. Artinya umurnya tidak berkah. Tetapi ketika kita dikasih umur 40 tahun, kemudian selama 40 tahun itu kita banyak berbagi kepada orang, harta, ilmu, kebaikan. Ketika kita sudah tidak ada pun, maka kebaikannya akan terus mengalir ke kita. Kita lihat Bapak Ibu. Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban.
jika malam nisfu Saban itu tiba, faqumu lailaha, maka berdirilah kalian pada malamnya, ya. Wasumu naharoha, ya. Kemudian berpuasa pada siang harinya. Karena sesungguhnya ketika matahari terbenam di malam nisfu Saban, Allah turun ke langit dunia. Awas Bapak Ibu nih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah ketika turun ke langit dunia? Fayaqulu, nih, Allah berfirman, ala min munfirin la figlahu. Ya, ini kata Allah. Adakah yang meminta kepadaku pada malam nisfu Saban sehingga aku akan memberinya? Ini Allah berteriak-teriak tuh. Jadi ketika malam nisfu Saban tiba itu, maka Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, ala min munfirin li babillah. Adakah di antara umatku, di antara manusia-manusia yang akan meminta kepadaku pada hari ini? Maka ketika meminta, maka aku akan beri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah yang sedang mengalami musibah? Ini kata Allah, manusia, adakah yang sedang musibah kamu? Kemudian kamu meminta untuk keluar dari musibah itu, maka Allah akan keluarkan kalian dari musibah tersebut. Ya. Jadi ulangi lagi jamaah, ketika malam nisfu Saban itu tiba, Allah maka turun ke langit dunia dengan dua panggilan. Panggilan yang pertama, adakah yang meminta kepadaku pada malam hari ini? Maka ketika kamu minta, aku akan kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah yang sedang mengalami musibah sehingga ketika engkau minta, maka aku akan menjauhkan dari musibah tersebut. Nah, untuk itu jamaah, karena saking mulianya malam nisfu Saban, ya, kalaupun misalnya memang di antara saudara-saudara kita ada yang melakukan, ada yang tidak. Kalau saya sih simpel saja, untuk yang tidak memakai silahkan, tidak usah ribut, ikutin sesuai dengan ajarannya. Karena ini bukan suatu kewajiban, ini adalah sunnah. Tetapi untuk kita yang suka memakaikan, pakaiin. Bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena inti daripada pelaksanaan nisfu Saban itu adalah doa, doa, dan doa. Biasanya nanti kita awali dulu dengan sholat, ya, begitu. Pertama kita membaca doa malam nisfu Saban, kemudian kita sholat. Sholatnya nanti diisi dengan sholat nisfu Saban atau sholat hajat atau sholat hajat aja, ya. Nah, jadi insya Allah jamaah Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Masjid Al-Mutakin lingkungan RT 3 atau dari RT 2 yang akan melaksanakan kegiatan nisfu Saban yang sudah biasa kita lakukan, bahkan kalau bisa tingkatkan. Yang tidak, silahkan, tidak usah usil kepada yang biasa melakukan, karena tujuan kita semua sama, untuk mendoakan dan untuk memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Dan yang terakhir, mohon izin Pak Dero Haji, lupa kemarin kami kan izin untuk menyimpan kendaraan di sana, tetapi kata Pak Debujin, alhamdulillah di RT 2 kemarin diizinkan untuk membuka parkir dan untuk dipakai kegiatan parkir di sana. Jadi mohon maaf kalau saya kemarin tidak menyampaikan lagi, hanya melalui Pak Debujin, ya. Dan alhamdulillah untuk kesediaan Bapak Rohaji, terima kasih banyak. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau kegiatan malam nisfu Saban jatuhnya pada hari apa malam apa, maka dari paginya kami di sini akan mengumumkan kepada jemaah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan sekali lagi kita sama-sama persiapkan zahir, batin, jasmani dan rohani kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan ketika nanti malam nisfu Saban terjadi, kemudian pagi harinya, mari kita sama-sama penuhin sosmed kita dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Kita tutup dengan bacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.